Berdamai di tengah jalan. Ignatius sedang melakukan uji coba terakhir di Skyport untuk prototipe Cloud Shuttle. Presentasi akhir di hadapan Pak Paulus dan perwakilan industri tinggal 48 jam lagi. Tiba-tiba sebuah hembusan angin kencang datang dari arah tak terduga. Ignatius tidak waspada, tangannya menekan tombol manuver pada perangkat kendali yang dipegang, yang menyebabkan prototipe mini itu oleng dan jatuh dari tepian lapangan pendaratan yang tinggi. Dalam kepanikannya, Ignatius memeriksa dan menemukan modul navigasinya pecah dan rusak parah. Perbaikan tampak membutuhkan setidaknya 3-4 hari, sementara ia hanya punya 2 hari. Ignatius mencoba menyembunyikan modul yang rusak tersebut dan membawanya ke bengkel mencoba memperbaikinya sendiri secara diam-diam. Ignatius bekerja semalaman. Semua usaha gagal. Ia hanya membuat kerusakan minor lain karena terburu-buru. Jonan datang membawa makanan dan melihat kekacauan di bengkel. Ignatius akhirnya mengakui kesalahannya dan khawatir Pak Paulus akan sangat marah. Jonan menginspirasi Ignatius dengan ajaran Yesus dari Injil Lukas bab 12 ayat 54-59. Intinya, berdamai dengan lawan di jalan sebelum deadline dan presentasi. Jonan menyimpulkan bahwa berdamai di sini berarti kejujuran dan mengakui kesalahan segera, bukan menunggu kegagalan itu terungkap di hari presentasi. Menunda hanya akan memperburuk hukuman. Ignatius awalnya ragu. Melapor berarti mengakui kegagalan besar di saat genting. Namun, Jonan meyakinkan, kejujuran dini mungkin membuka peluang perbaikan. Ada kemungkinan Pak Paulus memberi ekstensi waktu, atau menawarkan model cadangan. Ignatius masuk menghadap Pak Paulus dengan tas ransel besar, tampak lelah dan gugup. "Selamat siang, Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak." Pak Paulus mengangkat pandangan dari tablet, ekspresinya serius. "Ignatius, ada apa? Kau terlihat kurang tidur. Ada masalah? Saya harap persiapan Cloud Shuttle sudah beres. Ingat 2 hari lagi kita show." Ignatius menjadi gugup. "Justru itu, Pak. Saya datang kemari, karena ada masalah besar. Saya tidak bisa menunggu sampai hari presentasi." Pak Paulus kaget dan berdiri. "Masalah apa? Jangan katakan sistem redundansi di baterai kita error lagi." Ignatius menggeleng dan membuka ranselnya. "Bukan, Pak. Tapi ini. Kemarin saat uji coba terakhir di Skyport, saya kehilangan kendali saat angin kencang tiba-tiba. Prototipe Cloud Shuttle jatuh dari ketinggian pendaratan." Pak Paulus terdiam. Tatapannya tertuju pada modul navigasi yang pecah. Lalu beralih ke Ignatius. Ada kekecewaan mendalam di matanya, tapi ia tetap tenang. Muka Pak Paulus kecewa. "Jatuh? Kau tahu betul waktu yang kita miliki. Apa kerusakannya?" Ignatius tertunduk. PCB-nya lepas pas. Yang paling fatal, modul navigasi utamanya pecah. "Saya sudah coba memperbaikinya semalaman, tapi tidak berhasil. Minimal butuh 3 hari untuk mendapatkan komponen pengganti dan kalibrasi ulang. Kenapa kau tidak lapor segera? Kenapa kau buang waktu semalaman?" Ignatius menjawab dengan lirih. "Saya panik, Pak. Saya tahu betapa pentingnya ini. Saya takut Bapak akan marah." Pak Paulus terdiam sejenak, lalu katanya, "Kau jujur. Itu yang paling saya hargai, Ignatius. Kau tidak mencoba memutarbalikkan fakta, atau menyalahkan angin. Kau datang padaku sebelum terlambat. Itu adalah keberanian, dan itu menunjukkan integritas." Ignatius dibuatnya bingung sesaat. "Jadi maksud Pak Paulus bagaimana? Apakah proyek kita gagal?" Pak Paulus mengambil kardus dari lacinya. "Dengarkan baik-baik. Proyek kita tidak akan gagal. Saya menilai kemampuan pemulihan dan kejujuranmu saat kritis. Untungnya, saya masih menyimpan modul navigasi. Versinya lebih lama, tapi fungsional untuk presentasi besok. Kau akan menggunakan itu untuk presentasi. Tapi kau harus tetap memperbaiki modul baru ini. Ingat, kau punya waktu 3 hari setelah presentasi." Pak Paulus menegaskan lagi, kegagalan hardware bisa diatasi, tapi kegagalan moral tidak bisa ditoleransi. Ignatius tersenyum tenang. "Terima kasih, Pak. Saya janji akan perbaikinya." Pak Paulus menutup. "Baiklah. Sekarang cepat ambil model cadangan itu. Tidur sebentar. Dan siapkan dirimu. Kau harus menunjukkan pada audiens besok, bahwa seorang insinyur yang baik tahu cara menghadapi masalah, baik di udara maupun di bumi."